Untuk selanjutnya yakni paparan dari Pokja Syekhona Khalil. Selamat pagi Bapak Dr. Muhaimin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sudah siap memberikan paparannya Pak? Insya Allah siap. Baik. Hadirin sekalian, mari kita simak paparan dari Bapak Dr. Muhaimin Pokja Syekhona Khalil. Saya mohon izin untuk berdiri biar rasa kita lebih bagus. Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Umi Kulsum. Sebenarnya Badan Bahasa ini tidak asing bagi saya pribadi. Badan Bahasa, Balai Bahasa, cuma saya belum pernah mengakses kegiatan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Terakhir saya jadi pemenang sayembara di Badan Bahasa untuk penulisan buku bacaan literasi gerakan literasi nasional di Kemendikbud. Ya. Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, saya beberapa kali berkesempatan satu panggung dengan beliau dan sangat sering bekerja sama dengan beliau juga. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan beserta segenap jajarannya. Pada beberapa minggu yang lalu beliau turun langsung ke Kabupaten Bangkalan untuk sekedar sharing dan berbagi inspirasi terkait dengan pengusulan gelar pahlawan nasional. Segenap narasumber Dr. Lili Suratminto SSMA, Bapak Dr. Marianto M.Hum, segenap akademisi budayawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Suatu kehormatan bagi saya dan tim pengusul Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional diberi kesempatan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk berbagi praktik baik dalam sharing session dalam bentuk FGD ya Bu ya, penguatan nasionalisme generasi muda melalui perjuangan M. Tabrani. Awalnya saya komunikasi dengan kemudian materi apa yang layak untuk disampaikan dalam kesempatan kali ini. Beliau mengusulkan untuk berbagi praktik baik apa yang sudah dilakukan oleh tim pengusul Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional. Mohon izin ke Ramah Tuaing, beliau guru saya di Kabupaten Bangkalan. Nah, baik Bapak dan Ibu, mohon izin sekedar berbagi. Kami di sini bukan dalam rangka memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu, tapi kami berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memperkuat dukungan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Saya pribadi sebagai sosok generasi muda merasa bangga luar biasa. Inisiasi yang dilakukan oleh Balai Bahasa patut kita apresiasi sebagai generasi muda Madura, akademisi dan masyarakat Madura mengapresiasi dan menyambut luar biasa dukungan sebagai modal sosial utama sebagai kekuatan untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, untuk menyiapkan berkas pendukung. Pertama itu adalah membuat kajian akademik. Siapa yang membuat kajian akademik ini? Yang membuat kajian akademik itu adalah tim pengusul. Jika dalam hal ini tim pengusulnya Balai Bahasa, maka sebaiknya beliau yang menjadi garda terdepan dalam membuat dalam membuat kajian akademik. Yang kedua, membentuk tim kajian biografi. Kalau dari kami, tim kajian akademik dan kajian biografi serta menulis riwayat hidup dan perjuangan serta dokumen pendukung kami lakukan semuanya di kami. TP2GD Kabupaten
itu hanya sekedar memfasilitasi. Nanti kita bedah, karena yang merasa kebingungan pertama kali itu adalah membuat kajian akademik. Berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ke kami ingin diberikan praktek baik bagaimana membuat kajian akademik yang berbeda. Begitu. Kemudian berkas pendukungnya itu laporan sidang TP2 Kabupaten, foto-foto pendukung kegiatan, berkas pendukung, makalah, daftar hadiah, notulen, biodata langsung, dan lain-lain. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kadinsos. Step mana Pamekasan sudah melalui? Saya kira tim pengusul itu pertama itu harus diperkuat dalam konteks administratifnya. Balai Bahasa sudah melakukan itu. Setelah itu berkomunikasi dengan tim kabupaten, selanjutnya membentuk TP2GD. Kalau tidak ada TP2GD, maka tidak bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi tugas Bapak Kadis Sosial Pamekasan untuk segera membentuk tim TP2GD. Kalau di Kabupaten Bangkalan yang diketahui oleh Pak Seda. Kemudian dari tim pengusul masuk menjadi anggota TP2GD itu. Dan itu juga melibatkan dari berbagai unsur masyarakat, bisa juga dari tim akademisi perguruan tinggi. Nah, ini membentuk tim pengusul, membuat tim kajian akademik dan biografi, membentuk tim TP2GD daerah kabupaten. Kemudian kami langsung melakukan seminar nasional. Hitung-hitungannya itu seminar nasional baik dalam kapasitas narasumber ataupun peserta nasional. Jadi sekalian bikin gebiar yang bagus untuk memperkuat secara akademik maupun secara penguatan terkait dengan banyak hal. Itu lebih baik langsung dilakukan seminar nasional yang dilakukan di daerah setempat. Dalam hal ini di Kabupaten Pamekasan tentunya. Nah, kita buat timeline sebenarnya. Pada saat saya ditunjuk sebagai ketua tim dari Yayasan Syekhona Muhammad Khalil, yang saya lakukan adalah pertama itu menyusun naskah pengusulan. Kami membuat 1, 2, 3, 4 berkas itu hanya dalam waktu 2 bulan. Itu simsalabim sebenarnya. Karena untuk kajian biografi dan akademik yang bagus, untuk sebuah riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, minimal itu dilakukan dalam waktu tahunan. Kami diperintah pada saat itu oleh yayasan itu hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi terus terang, kami membuat 4 itu. Saya sebagai ketua tim lantas membentuk orang-orang yang saya anggap kompeten untuk mengeksekusi 4 berkas utama administratif itu. Sekadar informasi, ketika pengusulan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional itu awalnya diberikan ke salah satu perguruan tinggi besar negeri di Madura. Tetapi karena bahan-bahan untuk menulis kajian akademiknya dan biografinya sangat terbatas, akhirnya jalan di tempat. Saya juga kebingungan ketika diberi amanah ini, karena terus terang dalam konteks banyak hal, kelemahan utama kita warga Madura, khususnya dalam konteks pengusulan Syekhona Muhammad Khalil, dokumentasi, catatan sejarah, sumber-sumber primer itu sangat-sangat terbatas. Kalau entah berani ini, saya sangat yakin banyak, apalagi disupport dulu oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini modal yang luar biasa sebenarnya. Dan perlu diketahui bahwa sepertinya ini akan ada jalan tol privilege khusus, karena beliau menginisiasi salah satu tokoh yang menginisiasi Sumpah Pemuda dan menginisiasi bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca kita pada saat itu untuk menjadi bahasa nasional. Saya optimis karena begini, penguatan terpilihnya tokoh sebagai sebagai pahlawan nasional itu tidak hanya sekedar melakukan pergerakan fisik, tapi orang-orang yang berkontribusi luar biasa untuk bangsa dan negara. Salah satunya adalah melalui bahasa nasional kita, bahasa Indonesia itu adalah kontribusi yang sangat luar biasa sebenarnya. Bagaimana beliau kalau tidak saya katakan sebagai founding fathers di samping orang-orang besar Republik ini, menurut kategori saya belajar kajian nasionalisme, belajar kajian sejarah dan lain-lain.
cukup mumpuni kapasitas beliau, kontribusi beliau yang untuk mendapatkan privilege khusus menjadi pahlawan nasional. Oke. Nah, kemudian kami melakukan seminar nasional hanya dalam hitungan 1 bulan. 1 bulan itu kita hubungi tokoh-tokoh narasumber yang kompeten di tingkat nasional, kita eksekusi. 1 bulan itu kami melakukan itu, dan kami mengundang para bupati Semarang pada saat itu, akademisi, budayawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kami bawa berkas kami. Ini 1 bulan itu dengan revisinya, teman-teman. Sekali lagi, sidang setelah sidang kita buat laporan, kita buat revisi, kemudian di bulan Maret saya bawa itu ke sidang TP2GD yang dipimpin oleh Pak Alwi, Kepala Dinas Sosial Provinsi. Dan alhamdulillah, Syekhona Khalil diberikan kemudahan yang luar biasa. Hanya 1 bulan juga di provinsi itu. Kemudian kami punya target, bolehlah kita asal nggak dreaming day aja ya. Artinya timeline, target-target itu harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan revisi. Habis sidang dari TP2GD, yang kami pribadi itu disidang oleh 17 elemen, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Alwi tadi. Dari akademisi, masyarakat sejarawan, masyarakat sejarawan Indonesia, pemerhati sejarah, budayawan, guru sejarah, akademisi militer, kepolisian, tokoh masyarakat, dinas pendidikan, dan unsur terkait sampai 17 elemen. Waktu itu saya disidang seperti halnya sidang disertasi. Dari 17 unsur itu, alhamdulillah lolos. Artinya pengusulan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional pada saat itu clear. Selanjutnya kami melakukan revisi, targetnya juga 1 bulan. Bulan Maret kami sidang, April sudah ada di Kementerian Sosial, sudah ada rekomendasi dari Ibu Gubernur pada saat itu. Nah, kemudian kami ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nanti kami akan berikan foto-fotonya dan lain-lain. 3 bulan target kami. Dari Kementerian Sosial akan turun ke bawah untuk melakukan verifikasi terkait beberapa hal. Dilalahnya itu tidak dilakukan karena dianggap pengusulan Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional paling lengkap persyaratan administratifnya dibandingkan dengan pengusulan pahlawan lain yang masuk ke Kementerian Sosial pada saat itu. Itu statement bukan dari kami, tapi dari Dirjen Kepahlawanan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dibawa ke sidang Dewan Gelar, itu 2 bulan, yang di Kementerian Menko Polhukam pada saat itu, dipimpin oleh Pak Mahfud MD, sejarawan terkemuka di Indonesia, akademisi terkemuka dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan alhamdulillah lolos saya pernah. Selanjutnya tinggal keputusan Presiden Republik Indonesia. Kami sudah diinformasikan terkait ini oleh tokoh-tokoh yang menjadi penguat di kami. Kami melakukan banyak hal karena ini adalah kerja politik. Kalau perlu, tokoh penguatnya itu adalah di ring 1 Presiden. Siapa sih yang tidak kami temui dan lain-lain. Karena Presiden punya pertimbangan terkait dengan banyaknya tokoh dari Jawa Timur yang mendapatkan pahlawan nasional, beliau menginginkan secara bergiliran tokoh-tokoh di luar Jawa Timur. Kemarin itu waktu periode beliau, setidaknya 2 tokoh Jawa Timur, Ki Asyad Samsul Arifin dan Ki Maksum dari Malang itu. Jadi beliau, karena pemberian gelar itu murni hak prerogatif Presiden. Jika sudah lolos di Dewan Gelar, maka sudah clear, tinggal menunggu sebenarnya. Dan Syekhona Khalil diberikan kesempatan untuk menunggu itu karena banyak sebenarnya. Murid beliau, Kiai Haji Bisri Syamsuri, pejuang pahlawan nasional di Hari Pahlawan dan lain-lain, pejuang yang perlawanan 10 November, salah satunya beliau juga satu angkatan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, itu sudah berjalan 5 tahun. Belum ditandatangani juga oleh Presiden sebagai pahlawan nasional. Kami kemarin
dibisiki lagi oleh Bu Khofifah. Waktu saya berkesempatan ketemu dengan beliau memaparkan terkait dengan alasan presiden seperti itu. Karena hak prerogatif itu ada di tangan presiden dan beliau ingin memberikan kesempatan untuk daerah-daerah lain yang belum berkesempatan diberikan pahlawan nasional. Gitu. Jadi bersabar saja. Nah, kajian akademik ini kemarin yang agak kebingungan. Budian menyampaikan ke saya, Pak Muhaimin, kajian akademiknya gimana sebenarnya? Kok ada ini, sedangkan yang kami baca tidak. Hanya sekedar biografi, daftar riwayat perjuangan, dokumen pendukung. Kalau itu kami sudah tidak ada masalah katanya. Benar begitu Budian? Pak Budian gimana? Yang di luar. Nah, begitu. Kalau kami, pertama, kami mengambil kajian partikular secara khusus peran Syekhona Khalil. Apa sih yang paling menonjol? Dan itu kami lakukan kajian penelitian akademik terkait dengan beliau. Karyanya. Yang kedua, nah ini, ambil bagian yang paling menarik dari kontribusi tokoh, kaji dalam perspektif akademik. Nah, kebetulan Syekhona Khalil yang kami lakukan itu adalah penguatan nasionalisme. Kami menemukan bukti-bukti otentik bahwa Syekhona Khalil adalah pelaku sejarah penguatan nasionalisme di Indonesia sebelum era modern Budi Utomo. Kalau saya diwawancara di TV nasional, di Metro TV, CNN Indonesia, saya senantiasa berstatement bahwa sejarah nasionalisme Indonesia, sejarah nasionalisme modern di Indonesia tidak dimulai dari Budi Utomo 1908. Kami menemukan bukti sejarah otentik terkait dengan manuskrip Hubul Awtan Minal Iman yang ditemukan sebelum 1908. Nanti kajiannya apa mungkin menarik. Nah, kami ambil kajian yang partikular seperti ini karena saya yakin MK berani banget ditulis orang, terutama dari teman-teman Balai Bahasa dan Balai Bahasa di Kemendikbud. Ambillah salah satu kajian yang paling menarik, ya, epipeninya dalam penulisan biografi sejarah. Itu silakan ambil. Teman-teman di sini ada dari UIN, ada dari UIN dan lain-lain, sangat paham kajian-kajian konten akademik yang menarik untuk ditulis menjadi sebuah kajian akademik. Tidak perlu secara umum, karena itu nanti ada di biografi. Begitu. Nah, setelah selesai menulis itu, kita ambil dan kita bedah. Yang kami lakukan di Syekhona Muhammad Khalil, saya menulis dengan pendekatan sejarah, metodologi sejarah. Kami ambil bagian epipeni dari beliau yang paling menarik, kemudian kami tulis dengan pendekatan sejarah. Sistematikanya kami menggunakan metodologi penelitian sejarah lengkap. Kemudian kami mengambil sumber-sumber primer, manuskrip. Kami nggak berani nulis yang katanya dan lain-lain. Meskipun itu sudah diakomodasi dalam sumber-sumber penulisan sejarah terkini, sumber-sumber lisan. Tapi untuk mengkaji keotentikan tulisan kami tidak gunakan itu. Karena selama ini tulisan-tulisan tentang Syekhona Muhammad Khalil dalam banyak hal itu jauh dalam perspektif akademik, sehingga keotentikannya dan lain-lain itu banyak diragukan. Kamilah yang menulis pertama kali itu. Saya sangat yakin pada saat itu. Dan hari ini banyak sekali digunakan oleh negara, terutama oleh Densus 88. Saya berkesempatan ketemu dengan beliau dan beliau mengajak saya berkolaborasi untuk menulis nasionalisme di kalangan ulama dan santri yang selama ini dalam narasi sejarah kita menjadi terpinggirkan. Nah, kemudian kami lakukan review dan uji naskah. Kami mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Bangkalan dan di Surabaya untuk mereview kajian akademik yang kami hasilkan. Alhamdulillah sudah clear. Oke, nah ini adalah salah satu manuskrip berharga kami yang ini menjadi bukti otentik dalam pengusulan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional. Mungkin teman-teman atau lembaga ibu sudah sangat mengerti terkait Belum atau ini. sangat tuh. Hubul Awtan Minal Iman bertahun 1891. Manuskrip Entabrani pasti sangat banyak.
tidak perlu diragukan. Dan hari ini banyak ditemukan manuskrip Syekhona Khalil di Timur Tengah, di Arab Saudi dan di Mesir. Akhir November ini Ibu Gubernur akan bertolak ke Arab Saudi untuk menandatangani MOU. Dan dari tim kami ada yang berangkat ke sana dan sedang turas karena yang ditemukan itu ternyata banyak manuskrip Syekhona Khalil atau kitab-kitab yang berbicara tentang kemasyhuran dan kealiman Syekhona Khalil. Tidak hanya tokoh Indonesia tapi tokoh dunia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Ibu Gubernur sudah menindaklanjuti dengan adanya pameran di Riyadh, insya Allah di akhir November. Nah, begini, kami melengkapi itu dengan sumber-sumber primer, sumber-sumber otentik dan lain-lain. Ini sangat berharga dalam proses penyusunan naskah akademik, penyusunan riwayat hidup dan perjuangan beliau dan lain-lain. Ini juga. Nah, ini yang memperkaya penulisan akademik kami, kajian akademik, biografi dan daftar riwayat hidup dan perjuangan beliau. Nah, ini biografi yang kami susun. Ini sudah jadi bestseller sampai ke berbagai tokoh-tokoh nasional dan lain-lain. Mohon maaf Bapak, saya potong, waktunya kurang 2 menit. 2 menit cukup kayaknya. Nah, selanjutnya kami membangun banyak dukungan dan networking untuk proses penguatan itu. Setelah berbagai sidang kami lakukan, sambil kami berjalan, kami memperkuat itu dari organisasi sosial masyarakatan, mulai dari PWNU Jawa Timur sampai pengurus DWNU dan lain-lain. Perguruan tinggi, kami sangat menyambut baik nih. Kalau saya diminta jadi narasumber di kalangan akademisi, di kampus-kampus negeri, itu serasa kami diberikan pencerahan yang luar biasa. Kami juga memberikan pencerahan yang luar biasa kepada teman-teman akademisi dan lain-lain. Atau politik, ini tidak bisa dinafikan, karena ini adalah kerja politik sebenarnya. Media massa tentunya. Oke, jika naskah kita bagus, administrasi lengkap, dan tokoh yang diajukan tidak kontroversial, maka Kementerian RI akan mudah melakukan verifikasi. Langsung dikirim ke Dewan Gelar di Menko Polhukam, hasil sidang Dewan Gelar dikirim ke Presiden Republik Indonesia. Ini salah satunya. Saya menemui sejarah khusus Pak Menko Polhukam. Integritas beliau sudah tidak diragukan lagi, meskipun sidang Dewan Gelar, beliau Madura dan lain-lain, profesionalisme, integritas beliau tidak diragukan lagi. Saya sebelum ketemu Pak Menko Polhukam, saya menemui Menteri Sosial Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa ini adalah tidak bisa lepas dari kerja politik. Mulai dari Komisi 8 Republik Indonesia, partai politik, tokoh-tokoh politik, pimpinan dan anggota dewan dan lain-lain. Kami temui itu semua. Nah, kami juga melakukan penguatan, beberapa kali diundang sebagai narasumber di stasiun TV nasional, Metro TV, CNN Indonesia. Kalau CNN Indonesia wawancaranya tidak di studio, di gedung DPR RI pada saat itu. Ini juga kebetulan tim Metro TV membuat kajian tentang pahlawan luka, salah satu acara sejarah yang luar biasa. Kebetulan syutingnya di rumah dan lain-lain. Nah, ini dengan Pak Kadis Sosial Provinsi di acaranya Golkar. Dan saya mengisi podcastnya Golkar dan lain-lain, ngisi acaranya P3, ngisi acaranya PKB dan lain-lain. Nasdem dengan Ketua PWNU Jawa Timur, Ketua MUI Pusat dan lain-lain. Nah, ini dengan Bapak Bupati di Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami senantiasa disupport secara penuh oleh beliau. Sekedar sharing dari kami. Nanti kami akan serahkan kembali kepada moderator terkait apa yang bisa kita sinergikan untuk memperkuat dan menyukseskan Enta Berani sebagai pahlawan nasional.
Dan saya bersedia untuk mengikuti berbagi. Jika dilibatkan, maka saya akan dengan senang hati. Karena saya sebagai generasi muda Madura punya komitmen, punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan beliau ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.